Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin putu mayang durian. Tekstur putu mayangnya lembut, kenyal, disiram pakai kuah durian yang rasanya manis, ada gurih-gurihnya, enak banget dimakan dingin atau hangat-hangat. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin kuah durian. Siapkan panci, masukkan 150 gram gula merah yang sudah dicincang. Tambahkan 50 gram gula pasir supaya rasa manisnya lebih kuat. Supaya rasa manis dan gurihnya balance, tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti teksturnya agak kental. 2 saset santan instan atau setara dengan 130 gram santan instan. Ini supaya rasanya lebih gurih dan teksturnya jadi lebih creamy. Yang terakhir, tambahkan 600 ml air. Aduk semua bahan sampai rata, dan kalau udah rata, ini bisa kita masak. Masak dengan api sedang sampai mendidih dan teksturnya menjadi agak kental dan creamy. Supaya aromanya lebih wangi, bisa ditambahkan dengan 2 lembar daun pandan. Saat memasak sebaiknya sering-sering diaduk ya teman-teman supaya santannya nggak pecah dan gula merahnya juga cepat larut. Setelah dimasak beberapa menit, ini udah mendidih. Selanjutnya matikan kompor. Tambahkan dengan 100 gram daging durian. Di sini Umi pakai durian Medan. Ini sudah Umi pisahkan antara daging dengan bijinya. Kita aduk-aduk dulu sampai duriannya agak tercampur, kemudian kita nyalakan kembali apinya dan kita masak kembali sampai mendidih. Kalau udah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor. Dan ini kuah duriannya udah jadi, aromanya wangi banget, wangi durian. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan sebentar. Langkah selanjutnya kita akan bikin adonan putu mayang. Siapkan panci atau teman-teman bisa pakai wajan anti lengket. Masukkan 250 gram tepung beras. Tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka. 1 saset santan instan atau setara dengan 65 gram. Tambahkan juga sedikit garam, sekitar setengah sendok teh garam. Dan terakhir tambahkan 700 ml air. Tuang air sambil kita aduk-aduk supaya nanti tepungnya nggak menggumpal. Setelah diaduk beberapa menit, ini udah mulai tercampur rata. Selanjutnya akan kita masak. Masak adonan dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Sebaiknya gunakan spatula atau pengaduk yang tebal dan kuat karena lama-kelamaan nanti adonannya akan berat banget. Nah, ini pengaduk spatulanya udah Umi ganti pakai centong. Selanjutnya kita aduk-aduk sambil kita masak dengan api kecil sampai teksturnya menjadi lembut. Dan kalau udah lembut dan kalis, bisa kita angkat dari kompor. Bagi adonan jadi 2 bagian. Satu bagian akan Umi tambahkan pewarna kuning beberapa tetes, kemudian diaduk sampai warnanya tercampur rata dengan adonan. Supaya adonannya nggak terlalu lengket, teman-teman bisa tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian kita aduk-aduk sampai warna kuningnya tercampur rata dengan adonan ya. Nah, kalau udah tercampur rata, bisa kita sisihkan sebentar. Dan kalau teman-teman perhatikan, tekstur adonannya lembut dan kalis. Untuk bagian adonan yang setengahnya kita tambahkan dengan pewarna hijau atau bisa juga pakai perisa pandan. Aduk-aduk sampai warna hijaunya tercampur rata, dan kalau dirasa lengket bisa ditambahkan sedikit minyak goreng, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai warna hijaunya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Untuk warnanya teman-teman bisa pakai warna apa aja, bebas sesuai dengan selera teman-teman. Supaya bentuk putu mayangnya lebih rapi, di sini Umi pakai cetakan pai yang sudah dioles pakai minyak goreng. Ukuran cetakan painya diameter atas 6,5 cm dan diameter bawahnya 4,5 cm. Adonan putu mayangnya tadi udah Umi ambil 1 sendok makan, kemudian Umi masukkan ke dalam piping bag. Selanjutnya kita aplikasikan atau kita bentuk di atas cetakan pai yang sudah kita oles pakai minyak goreng.
Nah, ini ngebentuknya gampang banget, kita lakukan sampai adonannya habis. Untuk adonan kuning sama kita ambil 1 sendok makan, kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Selanjutnya kita bentuk dan kita aplikasikan di atas cetakan pie. Kita bentuk melingkar-lingkar supaya terlihat keriting dan hasilnya juga lebih cantik. Kalau adonannya udah dibentuk, langkah selanjutnya di sini adonannya akan kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Sebelum adonan dimasukkan, pastikan kukusannya sudah panas ya teman-teman. Jadi kukusannya sudah dipanaskan dulu sampai beruap, baru kita masukkan adonan. Kalau adonannya udah masuk, kita tutup kukusan dan jangan lupa tutup kukusannya kita bungkus dengan kain bersih supaya uap airnya nggak menetes ke dalam adonan. Dan setelah dikukus selama kurang lebih 15-20 menitan, ini putu mayangnya udah jadi teman-teman. Selanjutnya bisa kita angkat dari kukusan. Kita tunggu dulu sampai dingin baru kita keluarkan dari cetakan pie. Tuh bentuk dan warnanya cakep banget ya teman-teman. Nggak terlalu ngejreng juga nggak terlalu soft. Kalau udah mulai hangat atau dingin, keluarkan putu mayang dari cetakan pie. Ini ngeluarinnya gampang banget ya teman-teman karena tadi cetakannya udah kita oles dulu pakai minyak goreng. Tuh, ini dia jadinya, lebih kelihatan rapi dan cantik ya. Selain menggunakan cetakan pie yang diameter atasnya 6,5 cm dan diameter bawahnya 4,5 cm, di sini Umi juga menggunakan cetakan pie yang ukurannya lebih kecil, yaitu diameter atasnya 4 cm dan diameter bawahnya 2,5 cm. Nah, jadinya lucu banget, ada yang besar, ada juga yang kecil, warnanya juga cantik banget. Dari pegangannya aja ini udah kerasa kalau tekstur dari putu mayangnya sendiri lembut banget, kenyal-kenyal gitu. Terus kita tuang pakai kuah durian, ini kuah duriannya juga creamy banget. Aromanya juga wangi durian. Selanjutnya bisa kita hias dengan buah yang segar seperti stroberi ataupun jeruk. Nah, ini putu mayang kuah duriannya udah jadi. Warnanya cantik banget ya teman-teman, ada warna kuning, hijau dipadu dengan kuah durian yang warnanya coklat. Ini mau Umi cobain, Umi ambil putu mayang yang ukurannya kecil, kemudian Umi siram lagi pakai kuah durian. Bismillah. Ini enak banget teman-teman, jadi tekstur dari putu mayangnya sendiri lembut, kenyal-kenyal, rasanya itu lebih ke gurih, kemudian dipadu sama kuah durian yang creamy, rasanya manis, ada gurih-gurihnya, kemudian rasa duriannya juga berasa banget. Karena baru matang, di sini Umi sajikan dalam kondisinya hangat-hangat, enak banget. Dan ternyata ini lebih enak lagi kalau teman-teman sajikan dalam kondisinya dingin. Supaya lebih awet atau kalau mau dijadikan stok cemilan, ini bisa disimpan di dalam chiller ya teman-teman. Dan kalau mau disajikan, putu mayangnya bisa dikukus kembali selama kurang lebih 15 menit atau sampai empuk. Kemudian disajikan dengan kuah durian yang kondisinya dingin-dingin. Ini udah Umi coba dan rasanya itu enak banget. Resep ini sangat recommended buat teman-teman cobain di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.